Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Pengertian administrasi atau tata usaha yang artinya dalam bahasa menata, yang artinya salah satu aturan atau sebuah aturan harus ditaati. Karena ada proses dengan sengaja ingin membuat desain yang standar yang harus ditetapkan. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang mengambil kebijakan dalam lembaga kewirausahaan, mengambil lembaga keseluruhan untuk apa yang dicapainya. Satu maksud atau tujuan apa? Tujuan yang jelas, pastinya tujuan lembaga. Jadi bagaimana kita memaknai tata usaha dari detailnya, yaitu adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan atau sebuah pekerjaan, berarti di sekolah atau di perguruan tinggi, proses penyelenggaraan tenaga kerja atau kerja di perguruan tinggi. Di sini ada pendapat Bobon dari teori Bobon de Leonggi yang sampai saat ini konsep seperti itu mampu memberi atau membentuk dari pendapat tentang makna-makna tata usaha. Kegiatan dalam tata usaha itu terbagi dalam 6 macam. Yang pertama yaitu kegiatan menghimpun. Menghimpun berarti mencari, mengusahakan terjadinya segala hal seperti keterangan yang terjadi belum atau terjadi cuman sebagian terjadi atau terjadi bersama-sama sehingga menjadi kesatuan yang sama. Satu kesatuan yang terhimpun menjadi informasi yang luar biasa. Ketika diperlukan, itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, dari yang pertama kita telah membahas tentang kegiatan menghimpun. Yang kedua yaitu kegiatan mencatat. Apa makna dari kegiatan mencatat? Mencatat bukan berarti menggunakan pulpen. Tidak berarti menggunakan pulpen atau tulisan yang tertulis di atas buku atau di atas kertas. Dan semestinya yang berkembang dengan teknologi yang ada terkait apakah itu di dalam komputer, apakah itu di dalam laptop, apakah dalam jenis informasi yang lainnya, itu tercatat data yang tersimpan sehingga diperlukan apakah penting sebagai pembukti semuanya bisa ditindakkan sehingga proses mencatat meliputi berbagai macam kegiatan sifatnya yang membukukan, yang berbagai alat tulis teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan sehingga terwujudnya berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang bisa dibaca, dikirimkan atau disampaikan, bahkan menjadi alat bukti. Yang ketiga yaitu tentang mengolah. Kita telah membahas tentang mencatat. Yang ketiga yaitu mengolah. Apa itu mengolah? Mengolah itu seperti membuat kue. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, lalu kita sesuaikan adonannya sehingga menjadi satu adonan atau jumlah takarannya menjadi takaran yang enak. Begitu juga artinya dengan mengolah berbagai macam kegiatan atau berbagai macam sifat informasi yang dimaksud, yaitu menyajikan bentuk informasi yang bermanfaat, yang berguna, lebih jelas, lebih pasti dipakai oleh siapapun. Dari yang ketiga kita telah membahas tentang mengolah. Selanjutnya yang keempat kita membahas tentang mengadakan. Artinya mengadakan atau memperbanyak berbagai cara menggunakan alat yang dibutuhkan atau yang diperlukan, apakah melalui fotokopi atau melalui scan. Setelah kita membahas tentang mengolah, yang kelima yaitu mengirim. Mengirim, apa itu yang dimaksud dengan mengirim? Mengirim itu kegiatan menyampaikan berbagai macam
berbagai macam cara dari pihak yang lain untuk pihak berikutnya. Artinya informasi tertulis atau tidak tertulis sifatnya memang bersangkutan. Dan informasi pihak-pihak yang menjadi bagian sebagai bentuk kerja sama atau tidak bekerja sama antara lembaga yang satu ini dengan lembaga yang lainnya. Selanjutnya yaitu kegiatan menyimpan. Artinya segala sesuatu menyimpan informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna dari lembaga tersebut mempunyai potensi menjunjungkan atau justru meningkatkan. Selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan sekolah. Dalam berbagai proses tersebut terbagi beberapa macam proses. Yang pertama yaitu menyusun program tata usaha kerja. Yang kedua yaitu mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga pengurusan administrasi ketenagaan, pembinaan dan pengembangan kasir. Yang kelima yaitu pembukuan administrasi perlengkapan. Yang keenam itu penyusunan administrasi data sekolah. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan 7K. Yang terakhir itu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.